Ini menurut saya harus diselidiki siapa yang melakukan perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Habib Rizik dan para pengikutnya. Termasuk juga melakukan penembakan, penghadangan, penyerangan, dan mungkin juga penculikan. Saya tidak setuju karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Penyelidik dan penyidik hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Presiden Jokowi tolak tim independen pengusutan tewasnya 6 laskar FPI. Dugaan berita bohong, baku tembak. Pakar minta Kapolda Metro Jaya diperiksa. Ketika FPI bertanya mengapa keterangan polisi berubah-ubah. Orang yang berdusta, dia harus berpikir keras untuk merekayasa kebohongan. Akibatnya, kalau bicara itu, dia akan bicara cenderung simpel. Tidak bisa rinci, tidak bisa, karena harus ngarang. Dan kalaupun panjang, jadi berbelit-belit. Itulah ciri khas orang yang bohong tuh, ya. Dia harus ngarang dengan berat. Nanti akan membuat karangan-karangan baru. Dan ini akan nampak jelas inkonsisten. Dia akan berusaha keras membuat orang yakin dengan mengadakan data atau fakta yang dibuat-buat. Dan dia akan mencari orang-orang, biasanya orang-orang yang sama juga kebohongannya untuk mendukung kebohongannya, atau orang-orang bodoh yang tidak ngerti apa-apa untuk bisa meyakinkan. Jadi khas sekali orang yang pembohong itu, dia berusaha keras meyakinkan. Kan disebutkan ada tembak-tembakan. Kalau saya sih sulit juga mengikuti logika itu, gitu ya. Nah, karena itu kemudian biarlah logika hak asasi manusia itu yang berbicara melalui Komnas HAM. Iya, karena memang kalau cari bukti yang otentik susah Pak, karena di tempat kejadian seluruh kamera CCTV pada mati, lagi sedang tidak operasional, jadi sulit kita mencarinya gitu. Tentu saja juga perlu dicari tahu itu kenapa kok bisa mati gitu. Apakah memang jasa marga ini brengsek, nggak begitu serius gitu kan mengoperasikan CCTV atau bagaimana gitu, atau ada unsur kesengajaan, ini kan juga penting. Jadi mereka itu ditembak, bukan tertembak. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah tindakan dalam konteks criminal justice system. Dalam konteks ini menurut saya tidak ada aturan di negara ini, aturan kepolisian yang membenarkan tindakan kepolisian. Bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Memang ini yang harus kita garis bawahi, underline. Jadi mereka yang sudah hilang nyawanya menjadi korban, berapa kali luka tembakan, ada 4 lubang ya, lalu juga ada bekas penganiayaan, tiba-tiba dalam wacana yang berkembang justru dianggap sebagai pelaku penyerangan dan mereka tewas karena tindakan bela diri dari aparat. Ini yang sampai sekarang rasanya sulit kita mencernanya, melihat proses meninggalnya, tewasnya ke-6 orang tersebut. Yang terjadi adalah penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Itu kalau di dalam negeri tidak bisa diadili, pengadilan internasional itu bisa ikut campur, kira-kira begitu. Iya, dan apalagi juga kita ketahui beberapa waktu yang lalu kan Amnesty International Indonesia sudah merilis hasil verifikasi, pengujian secara ilmiah atas video-video atau 40 video yang menunjukkan kekerasan polisi terhadap para demonstran, bahkan kekerasan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh polisi kepada para demonstran, khususnya Omnibus Law. Kan dalam konteks ini aja sebenarnya Komnas HAM sudah bisa turun tangan, karena Amnesty International kan mempunyai reputasi yang sangat baik, dan ini kan juga sebenarnya bisa dijadikan referensi atas kasus pembantaian 6 anggota FPI itu. Bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira
sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Dan menurut saya ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan integritas sosial kita. Presiden Jokowi tolak tim independen pengusutan tewasnya 6 laskar FPI. Dugaan berita bohong, baku tembak, pakar minta Kapolda Metro Jaya diperiksa. Ketika FPI bertanya mengapa keterangan polisi berubah-ubah, Presiden Association Criminal Law Expert atau ACLI, Dr. Muhammad mengatakan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda bekas penyiksaan pada sebagian besar tubuh korban, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers DPP FPI menjadi petunjuk telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Kondisi demikian menjadi salah satu dalil bahwa yang terjadi adalah bukan tembak-menembak sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Demikian katanya dalam rilis yang dilansir Jurnal Islam pada Jumat 11 Desember. Dr. Taufik juga mendesak untuk segera dibentuk tim investigasi independen tanpa melibatkan kekuasaan dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun guna mengusut tuntas kasus pembuntutan dan penembakan tersebut. Untuk kemudian diselenggarakan proses peradilan HAM menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim investigasi independen harus meminta penjelasan secara utuh terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan pada intinya bahwa tindakan pembuntutan yang berujung penembakan itu sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan. Hal ini penting dilakukan guna memastikan apakah pernyataan Akwo tergolong perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia melanjutkan bahwa tindakan pembuntutan dan penembakan sangat terkait dengan proses hukum protokol kesehatan PSBB terhadap Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Oleh karena itu, proses penyidikan Akwo harus ditangguhkan. Hal ini dimaksudkan agar proses investigasi yang dilakukan dan peradilan HAM berjalan tanpa ada konflik kepentingan dan terjaminnya independensi dari berbagai intervensi. Lebih lanjut, menurutnya Habib Rizik Syihab beserta keluarga dan semua orang yang mendampinginya adalah sebagai korban dan sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian, harus diterapkan penjaminan atas perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan juga korban. Pemerintah menolak pembentukan tim independen untuk mengusut tewasnya 6 laskar FPI. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Demikian katanya di Istana Kepresidenan Bogor. Lebih lanjut, dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi, semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sekali lagi, dia tegaskan, pihaknya harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara, menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil, sedangkan masyarakat dihimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum. Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Meski begitu, dia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya, dan yang paling penting adalah tetap melindungi hak asasi manusia, melindungi HAM, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Demikian kata Jokowi. Pasca rekonstruksi, polisi mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak dengan FPI. Sejumlah anggota tim penyidik Barreskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat pada Senin 14 Desember dini hari. Rekonstruksi tersebut memperagakan 58 adegan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020 di 4 titik kejadian perkara. Tadi malam, Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kejadian atau reka ulang dari peristiwa tertembaknya 6 anggota Laskar FPI. Fakta baru pun disebut polisi, yaitu 2 dari 6 laskar ditembak ketika proses kejar-kejaran, dan 4 lain berhasil ditangkap hidup-hidup dan dimasukkan ke mobil polisi untuk digelandang ke kantor polisi. Keempat anggota laskar lainnya namun tewas pada akhirnya disebut akibat melakukan upaya perlawanan.
Sekretaris Umum FPI Munarman menganggap keterangan kepolisian sudah soal penembakan 6 anggota Laskar FPI pekan lalu berubah setelah munculnya hasil investigasi media. Munarman merasa kecewa atas sikap kepolisian. Munarman juga menekankan terjadi kekerasan struktural terhadap kasus tewasnya ke-6 anggota Laskar FPI. Dia pun heran karena keterangan kepolisian yang berubah-ubah. Keanehan yang makin gawat ini adalah kekerasan struktural harus dihentikan. Kenapa tadi di awal ada tembak-menembak kemudian serangan? Kemudian berubah setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana dan tidak ada tembak-menembak di lokasi, kata Munarman usai menjenguk Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Munarman mendapati informasi terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 anggota Laskar meninggal lebih dulu, lalu 4 sisanya meninggal karena terlibat perkelahian saat dibawa polisi ke Polda Metro Jaya usai ditangkap. Keterangan ini dianggap berbeda oleh Munarman karena sebelumnya ke-6-nya dianggap tewas bersamaan dalam baku tembak. Kemudian serangan di atas dalam mobil. Jika serangan di atas dalam mobil dipertanyakan, jika ke-4 orang itu masih hidup, artinya ditusuk sudah diakui 4 orang itu awalnya masih hidup. Itu adalah poin. 4 itu masih hidup pada saat itu dan tidak terjadi tembak-menembak, kemudian dibawa memakai mobil dan di dalam mobil difitnah melakukan mencoba merampas senjata petugas. Selain itu, Munarman mengklaim adanya wartawan yang diperiksa oleh polisi dalam kasus penembakan ini. Hal tersebut menurutnya makin menambah keanehan dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI. Wartawan yang dimaksud adalah Edi Mulyadi. Dia diperiksa Barreskrim Polri lantaran unggahan video reportase terkait bentrokan FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dia diperiksa pada hari Senin 14 Desember. Edi Mulyadi dipanggil dalam surat bernomor S.PGL-2792-12-2020-DIT tanggal 11 Desember 2020. Munarman hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk Habib Rizik Syihab di tahanan. Dia mengatakan Habib Rizik dalam kondisi baik. Dia menitipkan pesan pada Munarman agar ke-6 Laskar FPI yang tewas tidak menerima kekerasan spiral. Spiral kekerasan adalah kekerasan yang berulang dan berlanjut terus-menerus usai korban dibunuh. Habib Rizik khawatir ke-6 Laskar pengawalnya mengalami fitnah. Munarman juga mengakui ada rasa khawatir bahwa kasus tewasnya 6 Laskar FPI malah mengambang, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah sekali lagi mereka ini adalah pelaku bukan sebagai korban. Ini sudah terbukti kekerasan struktural. Upaya mengurai fakta di balik terbunuhnya 6 anggota FPI masih terus dilakukan Komisi Komnas HAM. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum dapat menyimpulkan insiden tersebut sebagai pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan masih perlu waktu bagi timnya untuk mengambil kesimpulan untuk mendefinisikan kasus. Namun kata dia, tim pengungkapan yang dia pimpin sudah menyusun hampir sempurna rekonstruksi peristiwa yang terjadi di Tol Japek kilometer 50 pada Senin 7 Desember dini hari itu. Anam juga mengungkapkan sejak tim pencari fakta terbentuk pada Senin 7 Desember, sudah lebih dari 20 orang yang dimintai keterangan. Tim Komnas HAM sudah mendatangi markas FPI untuk meminta keterangan awal, bahkan kata Anam, timnya juga turut meminta kesaksian dari keluarga korban dan beberapa anggota FPI yang mengetahui insiden di lapangan dan sempat dinyatakan buron oleh Polda Metro Jaya. Bahkan Anam mengaku bersama timnya lebih dari 3 kali mendatangi tempat kejadian perkara TKP yang berada di sepanjang kilometer 50 dan beberapa kilometer setelahnya. Selain itu, kata Anam, ada sejumlah bukti-bukti peristiwa yang terjadi. Anam menunjukkan sejumlah dokumentasi berisikan observasi tim di TKP. Dokumentasi tersebut berupa gambar dan video tim pencari fakta yang menggunakan metal detektor makro untuk mencari proyektil dari peluru yang dilepaskan. Namun, dia masih belum berani membeberkan bukti-bukti tersebut cukup untuk mendefinisikan insiden Tol Japek kilometer 50 tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Pada Senin 14 Desember, Komnas HAM mendapatkan bukti tambahan dari 2 sumber yang diminta datang untuk memberi keterangan, yakni Direktur Umum Jasa Marga Subagdi Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Komnas HAM juga menjawab tuntutan pembentukan tim pencari fakta. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan, Komnas HAM memang telah membentuk tim pencari fakta kasus meninggalnya 6 orang Laskar FPI beberapa saat setelah penembakan itu diketahui. Dalam tim itu ada beberapa anggota Komisioner Komnas HAM, selain dari bantuan beberapa ahli terkait untuk menganalisis temuan dan bukti-bukti yang ada. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, usai pemberian keterangan selama 1 jam menyampaikan komitmen polisi mendukung investigasi dan pengungkapan fakta yang saat ini dilakukan Komnas HAM.
Fadil tak bersedia membeberkan keterangan apa yang dia berikan kepada Komnas HAM, akan tetapi dia memastikan kepolisian yang akan terbuka untuk membantu dan memberikan bukti-bukti kepada tim pengungkap fakta Komnas HAM untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Indonesia UI Eva Ahyani Zulfa menilai perlu ada identifikasi dulu atas peristiwa tewasnya Laskar FPI. Bila yang terjadi adalah tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka menyerahkan pada Komnas HAM adalah tepat. Namun bila yang terjadi adalah tindak pidana biasa seperti yang diatur dalam KUHP, maka mengacu pada KUHP adalah Polri. Eva menjelaskan di satu sisi kasus penembakan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sekaligus pelanggaran hukum. Oleh karena itu merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, mekanisme terbaik dalam penanganan dan penyelesaiannya adalah melalui sistem peradilan pidana. Dia menghimbau agar pemerintah tetap membentuk TPF untuk mengusut kasus tersebut. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjaga netralitas dan memastikan kepolisian bisa netral. Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait terbunuhnya 6 Laskar FPI. Jokowi mengatakan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian berkewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas. Dalam menjalankan tugasnya pun, Presiden mengatakan aparat dilindungi oleh hukum dan aturan yang berlaku. Presiden juga memberi solusi bagi kelompok masyarakat yang punya perbedaan pendapat mengenai proses hukum terhadap seseorang. Bila memang muncul perbedaan pandangan hukum, Jokowi mempersilahkan masyarakat menempuh mekanisme hukum yang ada.